Biled itu nggak cuman gengsi aja guys, tapi fungsi. Terus banyak juga kan orang ngomong nih, emang nggak takut ECU gue rusak, emang nggak takut aki rusak, jebol gitu mas. Jadi setelah gue udah pasang lampu Proji ini guys, pikiran gue langsung kapan ya gue touring lagi. Jadi guys, gua dari rumah jauh-jauh ya guys ya, dari Tangsel ke Karawang nih mas. Keren. Untuk nyamperin Mas Tole. Tujuannya mau ngapain ya guys ya, gua kesini jauh-jauh. Ya karena gua ada suatu alasan ya guys, datang-datang kesini untuk masang lampu guys. Alasan gue datang ke rumah Mas Tole nih jauh-jauh dari Tangsel ke Karawang, karena kemarin pas gue touring ini, gue itu ngalamin kayak, aduh kurang banget terang nih. Ternyata kepake juga ya pakai biled. Akhirnya gue kayak memutuskan yang dimana gue udah lama banget nih nggak mau pakai biled ya guys ya, kayak mempertahanin look standar aja gitu. Tetapi ternyata biled itu nggak cuman gengsi aja guys, tapi fungsi untuk orang-orang yang suka perjalanan malam ya kayak gue ini. Kalau gue kan suka banget NR nih mas. Seneng ya? Seneng banget. Touring juga suka kan. Touring kan nggak mungkin jalannya pagi sampai sore terus kan. Betul. Malam juga. Makanya gue akhirnya memutuskan untuk masang biled nih mas. Masang biled. Gue ngelihat dari rekomendasi beberapa teman gue di anak-anak motor, itu rata-rata ke Mas Tole aja pasangnya. Ya, hampir banyak sih ya. Hampir banyak. Akhirnya cuma nggak kelihatan. Iya gitu. Jadi di sini gue akan mengasih tahu ke kalian produk apa yang gue pakai di motor gue. Nah ini dia guys nama produknya, AS Turbo SE Tricolor. Mas, pengen nanya nih gua, kan lu tukang lampu, jadi yang lebih tahu detailnya untuk spesifikasi Turbo SE Tricolor ini. Boleh dong mas jelasin detailnya banget nih. Boleh. Mungkin dari wattnya, terus kelebihannya dan kekurangannya nih mas. Boleh. Jadi pertama kenapa gue saranin Faruk sendiri untuk pakai Tricolor, karena gue udah pasang nih Tricolor dan gue tuh nyaman gitu, nyaman buat makainya. Emang sih ada kekurangannya di satu sektor, cuma kelebihannya ada banyak. Satu, ini Turbo SE yang Tricolor ini dia ukurannya kecil, 2,5 in. Contoh 2,5 in tuh kenapa gue pakai? Karena kita kan kadang suka pengen street race ya, street race kayak drag gitu kan. Itu perlu banget tuh yang bobotnya ringan. Nah, 2,5 ini nih benar-benar kepake karena di satu sisi dia ringan banget, simple ukurannya. Nah, kenapa gua pakai Turbo SE juga? Dia wattnya udah 55 watts. Di low beamnya, di high beamnya juga sama 55 watt. Jadi enak banget. Jadi mau low beam mau high beam dia 55 watt ya tetap ya. Soalnya kan dia waktu high beam itu dia cuma nurunin solenoid aja. Gitu, nurunin solenoid. Nah, selain itu ini 3 warna. 3 warna itu yang paling kepake kalau menurut gua pribadi itu kepake banget, enak lah gitu. Dan ini lensanya juga udah blue lens, jadi karakter cut off-nya tuh kelihatannya cakep banget. Kayak waktu malam kita pakai kan enak banget kan. Enak dilihat ya. Ya guys, jadi pakai Proji biled ini nggak cuman untuk gengsi ya guys ya, tapi fungsinya itu bener-bener kepake banget. Mau di kota, mau kita tiba-tiba mau touring keluar kota, pasti kepake banget guys. Jadi kayak gue kemarin yang gue rasain touring kok gue sendiri nggak terang ya, ternyata masih kurang terang aja gitu guys. Walaupun gue udah upgrade watt nih, kayak masih kurang mas. Jadi gue masih kurang puas. Akhirnya gue upgrade juga nih. Setelah berapa tahun ya gue nggak mau upgrade untuk ke Proji. Iya, udah lama banget mas. Karena waktu itu gue pakai lampu itu hanya untuk di kota aja. Walaupun gue di beberapa kota kan kita ada spot-spot gelap ya. Ya masih cukup lah. Tapi makin kesini untuk tampilan juga oke. Terus di sisi lain fungsi juga oke. Makanya gue akhirnya pasang. Itu salah satu alasan gue mas kenapa mau pasang. Jadi nanti ketika gue mau touring lagi pakai Vario nih, nggak perlu takut lagi gelap mas. Gue bisa senterin nih burung-burung di pohon, di langit. Di langit. Nanti lagi nyantai itu udah kelihatan. Iya mas. Makanya itu salah satu fungsinya. Ini juga ya yang kemarin sempat viral ya, katanya gampang error. Katanya ya banyak banget tuh ngomongnya, katanya nggak recommended banget nih yang 3 warna ini. Nah, gua sendiri selama masang sementara ini nggak pernah ada trouble yang dimana dia katanya error warnanya pincang. Dan gue pernah ngeretroin barangnya orang yang kebetulan dia beli
dari AS dan terus error warnanya ya. Pas gue bongkar, gue lihat mungkin ini kesalahan pemasangan sih. Makanya gue balik kasih flatback buat AS-nya buat benerin drivernya. Biar ketika ada kesalahan pemasangan nih, dia nggak ada masalah lagi, nggak error gitu. Terus banyak banget nih Mas nih bertanya-tanya, kan gue speknya sekarang udah gede banget nih, ya. 66 free ya kan, betul. 225 cc. Iya. Kenapa berani pakai Proji? Bertanya-tanya nggak Mas? Iya, bertanya-tanya. Bertanya-tanya kan, banyak banget tuh yang lagi viral kemarin di TikTok. Banyak banget kemarin. Katanya King Rookie nggak mau pakai Proji, hanya bebani Ecu sama Aki. Padahal guys, itu waktu gue pulang touring dari Bali nih, itu gue udah mesen ke Mas Tole guys, langsung gue ke Mas Tole. Dan di video TikTok itu udah rame banget pas gue tuh udah mesen guys. Tapi gue baru hari ini berkesempatan ke rumah Mas Tole untuk masang. Itu guys, jadi gue kayak nahan dulu aja, biarin dulu aja, biar netizen tuh beradu dulu nih Mas. Padahal tuh sebenarnya nggak masalah ya guys ya, kalian mau masang Proji billet di spek ekstrim, karena dari Mas Tolenya sendiri udah pakai Proji dengan spek ekstrim juga kan Mas? Iya. Udah berapa lama Mas? Gue sih dari dulu ya, dulu tuh emang gue mainan motor tuh dari 2011 ya. 2011 tuh, dan mesinnya tuh rata-rata nggak ada yang standar gitu. Karena gue sendiri emang suka mesin jahat kan gitu, mesin jahat. Nah, gue bisa rekomendasiin ini bakal aman di motornya Farouk gitu, karena di motor gue aman. Motor gue sendiri kan speknya 70 free gitu, 270 cc. Ntar lo bentar ya Mas. Ini yang pernah gue bilang ke kalian, makanya kalau di sosmed nggak usah meninggi. Di atas langit masih ada langit. Nah contohnya nih Mas Tole sendiri guys, di depan gue 66 free 4 klep, Mas Tole 70 free 4 klep, langkahnya 70 juga guys. Square engine. Gila. Gue square engine-nya masih di 66. Mas Tole udah 70 guys. Tapi dia nggak main sosmed, maksudnya nggak diangkat banget gitu loh. Kalau gue kan emang buat konten banget nih, tapi gue nggak mau meninggi juga, karena di sisi lain orang juga sebenarnya banyak, cuman nggak mau aja dikontenin terus-terusan kayak gue gitu. Banyak banget aslinya yang kayak speknya tinggi-tinggi itu udah banyak. Ya gitu. pasti Mas, makanya dan di sisi lain nggak cuman Om Tole aja nih, banyak banget lagi di luar sana yang pakai mungkin spek 74. Wah, gede banyak. 77. Banyak. Ya nggak ketahuan aja guys gitu. Ya mungkin kalian bisa komen nih yang tahu spek Varionya tuh udah 4 klep tapi di atas 70 sehernya. Pasti banyak, dan ya, mungkin namanya belum naik aja. Nanti suatu hari nanti pasti juga bakal naik kalau udah jadi ya Mas. Ya. Gitu. Terus banyak juga kan orang ngomong nih, emang nggak takut ecu gue rusak, emang nggak takut aki rusak jebol gitu Mas. Itu semua kembali lagi kepada pemasangnya. Guys. Jadi pemasangannya itu harus profesional, benar Mas ya. Aslinya gini ya, semua orang tuh banyak yang punya keahlian khusus ya. Contohnya kelistrikan tuh banyak orang yang pintar tuh banyak banget. Cuma balik lagi, dia itu kebanyakan nggak kelihatan dan nggak pernah nongol di sosmed atau segala macem. Sama kayak gue sendiri juga nggak pernah kan nunjukin kayak gue tuh bisa ini segala macem. Padahal kita juga masang itu aman-aman aja gitu. Gue sendiri sih masang di motor gue ya karena gue tuh nggak mau motong-motong kabel atau segala macam ya. Gue pengennya tuh soket to soket ya. Mau nggak mau gue harus beli soketnya walaupun itu harganya mahal. Yang penting nggak ada konsleting dalam motor itu tadi gitu, buat ngindarin konslet. Aslinya beban ke motor atau enggaknya itu tergantung pemasangan sih. Tergantung pemasangan ya Mas ya. Gitu. Jadi buat kalian nih kalau pengen masang billet jangan sampai salah pilih tempat ya guys. Karena itu hasilnya nanti fatal banget, motor kalian bisa jebol. Dan yang paling harus diperhatikan lagi untuk pemasangan billet ini itu di bagian kabel-kabelnya Mas ya. Kabel-kabelnya. Karena itu sangat berpengaruh banget guys. Kabel-kabelnya sangat jangan sampai kabelnya itu entah ketekuk atau misalkan sampai amit-amit salah nih Mas ya. Bisa kebakar kan, dalamnya bisa meleduk yang ada guys. Gue sering nemuin sih, ada orang yang WA, "Bang, ecu saya mati nih, lampunya mati." Emang gara-garanya apa? Gara-garanya habis pasang saklar. Wah, udah. Itu mah udah nggak bisa ditolongin. Nggak bisa ditolongin. Mau nggak mau harus ganti ecu atau lu ganti billet gitu. Di Vario sendiri kan kalau ecunya itu dia bisa merintah banyak sensor kan, gitu, bisa merintah lampu untuk nyala, bisa buat merintah yang lainnya juga. Nah, salah satunya biasanya yang buat merintah ke lampunya itu yang banyak yang mati. Jadi guys, beberapa hari sebelum gue ke rumah Mas Tole untuk masang lampu, gue tuh
coba telepon Mas Ano dulu, meyakinkan, nanya Mas Ano, Mas, kalau mau masang Proji Billet, ini jadi beban nggak buat Ecu sama Aki? Kata Mas Ano, enggak Faruk, tergantung yang masangnya bisa apa enggak gitu. Lagi juga kan di motor gua ini udah ada power up guys, jadi udah kuat nih Mas. Ngebantu banget. Ngebantu Power banget. up tuh ngebantu banget. Nah itu buat opsi aja guys ya. Nah kalau emang pengen bagus, benar-benar bagus, di motor drag sendiri aja yang nggak pakai apa-apa nih ya, itu power up wajib. Wajib ya. Wajib, karena apa? Kita kan perlu nih baterai lebih buat Ecu gitu. Makanya rata-rata orang-orang yang motornya ekstrim-ekstrim tuh biasanya pakai power up sama stabilizer aki. Gitu. Opsionalnya banyak sih kalau pengen enak di motornya gitu. Jadi guys, buat kalian ini juga edukasi ya. Jadi buat kalian ini nggak cuman masang billet itu yang penting terang. Nah ini gua sama Mas Tole masih tahu aja dari pendapat kita ya Mas ya. Yang kita tahu guys. Mungkin kalau ada kurangnya ya mohon maaf ya guys ya, bisa kalian tambahin di kolom komentar. Mas, ini kan kalau pakai Proji ini kan berarti nambahin beban daya watt ya di aki nih. Iya. Nah itu ngaruh juga nggak Mas ya ke kabel body gitu Mas? Kalau kabel body sih nggak ngaruh, asal dia tuh nggak dipotong kabel-kabelnya, terus nggak disobek-sobeknya, masih bawaan originalnya pasti aman gitu. Nah ada juga nih, gue pernah ngalamin, gue punya motor, motornya ini dari 2016 nih ya, 2016 sampai sekarang itu masih standar, standar banget. Nah kemarin tuh sempet lampunya tuh ndut-ndutan, ngikutin langsam. Biasanya ini permasalahan banget nih, banyak yang nanyain. Oh motor gua kok lampunya ngikutin langsam ya, kenapa ya? Padahal udah ganti aki baru. Nah ternyata giliran gua cek, sepul sama kabel bodinya udah usia. Gitu. Jadi guys, asumsi motor kalian jika terjadi sesuatu tuh jangan yang disalahin mesin atau aki ya. Bisa jadi kabel body guys. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang error, ngedrop atau apa. Beberapa hari lalu gue ngira motor gue ngedrop, kenapa? Yang gue salahin mesin aja. Itu opsi paling pertama tuh guys. Cuman makin kesini mikir kayaknya ini bukan mesin deh. Mesin gue nggak berisik, nggak kasar, suaranya juga masih aman-aman aja. Tapi kadang suka ngedrop juga nih Mas. Jadi bisa kemungkinan besar dari kabel body Mas ya. Jadi body kan salah. Jadi bisa dari kabel body juga guys. Nah makanya mungkin motor gue juga udah usia nih, untuk kabel bodinya udah umur ya, harus diganti, peremajaan lah bahasanya. Dan gue kesini pun juga nih guys untuk membuktikan kalau omongan netizen nih yang di TikTok Mas, seakan-akan itu gue pernah ngomong begitu statementnya. Padahal gue nggak pernah ngomong sama sekali guys, sumpah. Gue nggak pernah ngomong sama sekali statement itu, makanya gue ketawa aja. Kok ini rame ya? Akhirnya gue ya udah nggak pikir lama, kapan nih gue mau bisa masang nih, pengen gue bales. Cuman kan di Mas Tole itu dikerjain dulu, dirakit dulu guys gitu. Pas sudah selesai gue juga nyari waktu dulu untuk bisa sampai ke sini nih, karena kan lumayan nih Tangsel Karawang. Gue nyari waktu yang pas Mas gitu. Makanya sekalian bikin konten ke sini guys, karena udah jauh-jauh nih, sayang-sayang bikin konten. Kita bisa memperlihatkan langsung nih guys ya, dari lampu yang udah gue pasang nih guys, yang dimana ini Turbo SE Tricolor nih. Yang pertama ini putih nih warnanya. Ini putih, terus yang kedua, nah ini kuning guys, buat kalian kalau misalkan lagi di pegunungan dan berkabut. Terus yang ketiga, nah ini warm light ya namanya. Ini yang paling disukain sama orang-orang ya Mas ya, kalau di jalan ya? Iya. Banyak kan sekarang? Banyak kan senengannya kayak gini. Yang warm light ya, ketimbang yang putih. Jadi setelah gue udah pasang lampu Proji ini guys, pikiran gue langsung, kapan ya gue touring lagi? Gue pengen cobain nih, pakai lampu yang ini. Betul. Gitu guys. Dan pastinya sih maksimal ini guys, udah tahu banget gue, karena gue udah lihat di teman gue yang udah pasang, di Mas Tole juga. Dan gue secara langsung ya guys ya, melihat dari pemasangannya Mas Tole dan hasilnya di jalan itu sempurna semua Mas. Jadi buat kalian yang pengen masang Turbo SE Tricolor, jangan ragu ya guys ya, karena gue juga udah pakai nih. Nanti kalian bisa lihat konten-konten gue ke depannya nih pakai Turbo SE Tricolor. Kita lihat nanti hasilnya di jalan kayak gimana Mas, terangnya. Dengan warna kuning, warm light dan putih. Guys, kita lihat dulu percobaan yang pertama nih. Nah, ini warna putih. Putihnya. Ini warna putih. Putihnya. Terus ini yang keduanya nih. Warna kuning. Warna kuningnya cuy. Kuning. Terus warm white-nya kita nyalain ketiga. Yang ketiga. Nah, ini. Jadi kalian
mau suka yang mana di malam hari tinggal pilih aja guys. Cuman kalau misalkan untuk kabut sih lebih recommended ya kuning. Kuning, enak kuning. Udah pasti ya guys ya. Kalau misalkan kalian lagi di kota nih, nah ini warm light lebih asik sih. Asik. Ya Mas ya. Kalau menurut Mas Tole gimana? Kalau untuk di kota? Ini sih buat harian mah. Kalau buat harian, soalnya ajak ijek di perkotaan gitu. Perkotaan, terus jalan basah, terus dapat kecoran atau aspal hitam tuh enak banget, masih tembus. Oke, masih tembus itu. Kalau putih berarti recommendednya lebih ke apa nih Mas? Biasanya posisinya kecoran ya. Kecoran ya, tuh lebih bagus putih. Kalau mau masuknya ke aspal hitam tuh agak tipis pastinya. Nah ini juga gua kasih electric leveling. Jadi kalau nih posisinya ini di bawah ya. Jadi kalau mama dikeatasin tuh bisa tuh. Dengan ada stepnya tuh ada 10 step ya. Jadi enak tuh bisa diukur, bisa ngukur kita pengennya seberapa nih tingginya gitu. Jaraknya pun turunnya sedikit-sedikit. Kalau mau pendek banget bisa full pendek gitu. Jadi bener-bener orang tuh nggak silau di lawan arahnya. Ya, jadi buat kalian nih yang bertanya-tanya, emang nggak silau apa orang dari lawan arah? Nggak guys, ini fungsinya cut off dari lampu bilet. Gitu. Jadi dia bisa diatur levelingnya guys ya. Mau agak ke bawah banget, mau atas, tapi bisa nggak sampai kena ke lawan arah orang. Gitu. Cuman kalau kalian lagi di tempat sepi nih, pegunungan gitu yang nggak ada orang sama sekali, bisa diatasin aja. Iya. Biar kelihatan tuh jarak jauhnya guys. Betul. Gitu. Nah itu tadi guys barusan ketika lampu senjanya dinyalain, jadi alis itu warna putih, terus matanya itu warna merah guys. Dan kalian bisa request mau warna apa aja guys ya ke Mas Tole langsung guys. Jadi mau warna biru, mau warna oranye, atau mau warna hijau juga bisa ya guys. Tinggal sesuaiin aja dengan kemauan kalian. Dikasih warna merah karena motor gue warna merah ya guys. Dan alisnya juga warna putih, jadi lebih elegan lagi. Elegan. Kita tinggal nikmatin aja untuk Pro G Billet ini ya guys ya, untuk di malam hari yang dimana kan gue paling demen nih untuk ener-eneran ya Mas. Betul. Ketimbang San Mori. Tapi kalaupun riding di pagi, siang atau sore nggak kalah bagus juga, masih kelihatan matanya. Dan mau dinyalain apa nih Mas yang warna merahnya namanya? Senja doang. Senjanya doang ya. Itu juga masih bisa kelihatan di siang hari. Oke guys, jadi mungkin cukup sampai di sini aja guys ya kontennya. Nanti kita cobain langsung pas NR kali Mas. Pas NR enak ya kayaknya. Kita cobain langsung nih Mas. Jadi langsung di track. Jadi kita biar tahu kelemahannya di mana, kurangannya apa, terus kelebihannya apa, kan kita ketahuan ya waktu jalan ya. Oh ya benar. Gitu. Semoga aja nih setelan sok gua nggak terlalu keras nih Mas, karena ngaruh juga kan? Ngaruh. Jadi kadang setelan keras dari sok sama ban itu ngaruh banget. Jadi si lampu tuh bisa geter. Cuma kalau geternya dari sok atau dari ban itu nggak terlalu geter parah gitu. Paling cuma dikit doang, kayak ada kesemutan gitu. Oke guys, jadi mungkin untuk pemasangan bilet ini cukup sampai di sini aja ya Mas ya penjelasannya. Kan udah jelas semua ya guys ya. Yang penting fungsi bilet ini ada ya guys ya untuk nerangin jalan. Jadi buat kalian yang pengen project kayak gua bisa langsung hubungin Mas Tole Variasi. Bisa dilihat dari di IG-nya Mas. IG ya? ada. IG atau TikTok-nya bisa dikirim pesan juga kan Mas ya sekarang ya? Cuma di IG itu yang IG lama, yang followersnya gede itu kena hack. Jadi nanti ngubunginnya yang IG yang followersnya kecil. Oh iya, gitu. Mas Tole ini punya IG yang lama yang Tole Variasi, tapi Tole underscore variasi Mas ya. Tole itu variasi. Ke hack ya guys. Jadi yang baru sekarang Tole titik variasi. Jadi buat kalian yang minat pengen project kayak gua, kalian bisa langsung DM Mas Tole atau bisa langsung kirim pesan di TikTok ya Mas ya. Iya, TikTok bisa. Itu guys. Untuk pemesanan lebih lanjutnya pengen tahu harganya dan apa ya tipenya itu langsung ke Mas Tole. Ada lagi Mas yang mau ditambahkan? Udah cukup itu aja. Cukup itu aja. Kita nanti langsung lanjut ke NR, kita buat ngetes ini cahayanya kayak gimana. Oke siap guys. Kalau begitu kita langsung lanjut NR. Ini kita mau prepare dulu guys ya. Gue juga habis NR langsung cabut ke Jakarta nih. Iya, biar langsung cepet istirahat. Besok aktivitas ulang lagi. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Oke guys, kalau begitu cukup sampai di sini aja. Ditunggu untuk konten selanjutnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.